tempat para orang-orang yang dianggap suci perilakunya ada di alang-alang kumitir. Sampai bahasa alang-alang kumitir pun itu sulit dijangkau. Karena apa? Di situ datan kena kinaya ngopo. Karena kita tahu Nabi Muhammad itu bertapa di Gua Hira, melakukan apa saja yang dilakukan. Itu kan cerita masa lalu, Pak. Iya. Kecuali kalau sekarang itu masih ada pelaku yang masih di sana. Bukan di sana, walaupun di sini pengikutnya melakukan seperti itu, saya yakin. Lah kalau orang Jawa itu dari pertama bertapa sampai sekarang itu masih banyak yang bertapa kok. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau orang Jawa. Kalau yang dari sana, yang nanya katanya naik ke langit Sabtuju, apakah ada di antara umatnya yang bisa naik ke Sabtuju? Belum ada. Kan belum ada. Belum ada. Kalau orang sini mutih 40 hari yang dilakukan leluhur kan masih ada. Jadi saya lebih percaya dengan Jawa daripada cerita dari sana. Kalau membicarakan tentang Nabi, saya dengar Nabi pun setelah saya itu dewasa, Pak. Gitu loh. Dan Nabi itu siapa dan Nabi itu apa? Yang saya dengar itu cuma cerita. Cerita doang ya, Pak. Gitu. Tapi walaupun belum ada Nabi, orang Jawa sebelum ada keterangan Muhammad, orang Jawa sudah kenal dengan Nur Muqomad. Dari ajaran-ajaran Jawa dari dulu sudah mengatakan bahwa bukan Allah, Gusti kuwi ingsun, Muqomad kuwi utusan ingsun, Rasul iku rasaning ingsun. Itu ajaran sebelum ada Nabi Muhammad dibawa ke sini. Kalau ada yang menolak katanya, "Oh, itu ajaran meniru ajaran dari sana." Apa perlu dibuka tahunnya ajaran itu? Gitu loh. Jadi sebelum ada tokoh yang dinamakan Nabi Muhammad, di sini sudah mengenal, tapi bukan sosok, tapi nur. Maka di sini digambarkan Sang Hyang Nur Rasa, Sang Hyang Nur, Nur Cahyo. Itu semuanya tuh Nur Muhammad. Sampai Sang Hyang Menang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Guru, Sang Hyang Widi, itu semuanya dibicarakan tentang Nur. Nggak ada di situ kata-kata Gusti. Yang ditiru adalah perilaku-perilaku yang dinamakan Sang Hyang itu. Baik Nur Rasa, baik Nur Cahyo, baik Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal. Bahkan orang Jawa nggak berani mengatakan bahwa Tuhan itu ada di ars, di langit Sabtuju, nggak ada. Tempat para orang-orang yang dianggap suci perilakunya ada di alang-alang kumitir. Sampai bahasa alang-alang kumitir pun itu sulit dijangkau. Karena apa? Di situ datan kena kinaya ngopo. Sebelum ada laisa kamislihi syai'un, orang Jawa sudah mempunyai pedoman. Gusti datan kena kinaya ngopo, karena tempatnya di alang-alang kumitir. Alang-alang itu daun yang kecil, kumitir artinya hancur lebur, sampai nggak bisa disusun. Itulah tempatnya Gusti. Jadi kalau kita tuh menyusun tentang Gusti seperti alang-alang kumitir, itulah tempatnya Gusti. Kita bicarakan lalat itu juga Gusti. Kita bicarakan ulat itu juga Gusti. Karena di situ ada kehidupan. Maka setiap yang hidup itulah Gusti. Gitu. Nah kalau jenengan masih apa ya, mau pakai metode dari agama, tanyakan Pak Yai, jangan ke saya. Saya membicarakan tentang Jawa. Itu loh. Makanya kalau dulu Nabi seperti ini, dulu Nabi seperti ini. Nah masalahnya pengikutnya kok nggak ada yang begitu toh? Ya, itu kan katanya. Lah ya makanya ini bahasa katanya, itu kan dongeng. Lah kita kok menganut ajaran dongeng itu loh, kenapa? Mungkin kita masih punya banyak leluhur yang sekarang masih melakukan pertapa. Masih banyak orang-orang Jawa ini yang tiba-tiba semedi di tepi gunung. Di pantai. Iya, natanya juga sehat, alamnya juga damai, gitu. Nah kalau menceritakan tentang itu,
waktu bersembunyi di gua aja kok di situ ditunggu katak sama apa itu? Kalau monggo apa itu? Laba-laba. Coba. Apakah begitu rendahnya seorang nabi itu? Sampai yang menjaga aja laba-laba dan katak. Coba. Makanya sebenarnya orang yang menista agama adalah orang yang beragama itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa nabi adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak menulis. Lah yang menyampaikan Al-Quran itu siapa? Coba. Apakah malaikat langsung menyampaikan ke umat, tulis, nabimu gak bisa menulis, apa kira-kira begitu? Dari ajaran itu saja sudah kelihatan bahwa itulah ada penista agama. Tidak mengakui bahwa nabinya itu orang jenius. Iya, Mbah. Nabinya itu orang yang hebat. Coba. Hanya seorang hamba yang dipilih lahir dari rahim Siti Aminah. Yang bapaknya Sayyid Abdullah. Dengan menyampaikan ajaran itu sampai menjadi dianut beberapa negara. Coba. Nah kok nabinya dihina-hina sendiri? Coba. Iya. Tapi kalau sudah ngomongkan tentang Allah itu begini-begini, ngomongnya sudah penistaan agama. Nggak sesuai dengan ajaran di sana. Apakah ajaran itu sama dari sana semua? Pertanyaannya, apakah kita itu nggak boleh punya ajaran sendiri? Bahkan orang-orang yang sering membuat kerusakan itu orang-orang beragama, apakah orang-orang berkapitayan? Apa pernah orang berkapitayan itu bakar masjid? Enggak pernah. Belum dengar. Enggak pernah toh? Iya. Tapi orang-orang beragama menghancurkan warung kan biasa. Itu pun pakai nama-nama Tuhannya. Coba. Oh, Akbar gitu ya. Nama jihad. Jihad. Ini juga ramai Pak nanti bakal. Tapi ya silakan, memang harus begini kok. Supaya apa? Supaya kita tuh waras. Karena kita tuh kebanyakan tidak waras, Pak. Gitu loh. Maka obati seperti ini supaya waras. Gini kok orang waras ben tambah nemen gendenge. Monggo. Ada lagi? Masih ada yang ditanyakan? Monggo. Masih. Itu untuk apa? Agar kita cepat dalam meditasi. Oh ya, supaya kita dapat meditasi ya. Supaya kita itu cepat untuk mencapai tujuan meditasi. Meditasi kan cuma sarana toh, Pak. Iya. Ya, artinya bagaimana kalau kita tuh melihat alam ini sudah nggak bisa menemukan, maka dengan hening, henung, artinya menyendiri, dengan membaca mantra-mantra, dengan mencari tempat yang gelap, dan lain sebagainya. Tadi kan sudah saya sampaikan, sebenarnya itu kan untuk membuka mata batin kita, supaya kita tuh menyentuh ke rasa. Gitu loh. Tapi sudah melakukan itu kok hatinya ini tidak tersentuh sama sekali, rasanya tidak hidup sama sekali. Percuma. Gitu loh. Mendingan kita itu menebar biji jagung atau padi, nanti dimakan burung. Setelah itu burung itu kenyang, dan burung itu nanti bertelur. Setelah bertelur nanti akan melahirkan anak, menetaskan anak, dan anaknya nanti mungkin warnanya ada sedikit yang berbeda dengan induknya. Dan setelah itu kita yang tadinya melihat burung satu akhirnya melihat burung banyak, akan ada ketenteraman di hati. Bukankah itu juga salah satu metode supaya kita itu berspirit yang benar? Iya, Mbah. Dan hanya biji jagung atau biji padi, kita itu menyumbang kehidupan burung itu. Dan burung itu setelah diberi makan oleh kita, burung itu juga enggak pernah bingung atau alhamdulillah Pak Yusro, penjenengan sudah memberi jagung saya. Enggak pernah. Dia setelah makan itu menikmati hidupnya lagi untuk mengembangbiakkan keturunannya. Nah yang ruwet kan kita ini. Kita memberi tapi enggak ikhlas karena orang ini butuh, tapi nanti doakan ya saya umur panjang, nanti doakan ya saya kaya. Lah kenapa memberi kok bingung kepengen umur panjang dan kaya itu loh? Supaya kita selamat. Nah apa tanpa didoakan orang itu kita nggak selamat? Ya, berarti kan ingkar janji ya. Ya otak manusia itu loh yang paling ngeres di dunia. Gitu loh. Nah mbok kita itu sudah. Kita bisa memberi ya kita berikan. Kan lumayan kita nanti
bisa membantu kehidupan orang lain. Nah, membantu kehidupan orang lain artinya kita membantu pekerjaan Tuhan